Ada juragan, ada. Coba seluruh kumpul di hadapan diri aku, kakak mana Abimanyu. Bawa kemari dulu Bambang Abimanyu, kakak semua. Ada dari kaula Abimanyu Buaya. Ampura diri kaula Abimanyu apabila ada kesalahan ayah. Sama-sama salah matong lurus cucu eyang juga kalau lagi salah masalah. Mari kita saling hampura duduk. Ampura kakang semal juragan Abias, sama-sama kakang. Makasih.
Ya inilah menurut cerita ada di dalam pertapaan Gunung Saparangga. Kuiku Begawan biasa diadap cucunya Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa juga Kilora Semar Bandar Raya. Kebetulan Abimanyu dan menuntut ilmu mencari pengabisa dirasa Begawan biasa cukup ilmu penemu aji pangarti yang diberikan pada Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa. Bersuara nyatanya Begawan biasa. Ya rasa diri segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake yang ada di diri tidak diturunin semua kehadapan cucu yang ini Bambang Abimanyu. Dikit lagi kali ya? Ini teh cucu. Benar kata orang tua aku dulu main. Kadang-kadang yang namanya hidup di alam dunia bisa dibilang terbalik dari apa sebab kita lebih sayang ke cucu ketimbang ke anak pribadi diri kita. Hah? Malah anak nggak berani minta duit sama kita. Kalau cucu mengundar mandir aja padahal ada orang tua yang minta duit ke engkong lagi. Pun begitu juga rasanya kita jadi orang tua udah senang aja cucu ngaku ke diri kita. Kadang-kadang kita lagi tidur sedang enak-enaknya cucu mau berani pala kita didudukin. Namanya juga anak belum punya urusan. Pun begitu yang rasa Bambang Abimanyu udah waktunya membaktikan ilmu Abimanyu buat kepentingan bangsa dan negara amarta juga seluruh masyarakat negara amarta. Sebab yang namanya ilmu kebagusan bermanfaat buat orang yang banyak. Di samping bermanfaat buat orang yang banyak, yang namanya ilmu berboros sifatnya di alam dunia, di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolongin. Dia begitu baca kan ini
segala kegagahan, segala kesaktian yang udah eyang kasih ke cucu, kalau bisa mah jangan disalahgunakan. Jadi kepotong. Manfaatin buat kepentingan, buat kesejahteraan, juga buat melindungi masyarakat negara aman. Mana belum? Yang namanya hidup manusia di alam dunia tidak kayak binatang memati paling juga dikubur hancur, dimakan binatang tanah, dibang batasnya nyampe situ. Tapi kalau yang namanya manusia mati dikubur, nanti bakal dihidupkan lagi di hadapan yang maha kuasa, bakal kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Makanya diibaratkan orang jalan-jalan di dunia, mah kita ini lagi jalan-jalan, lagi umbara. Suatu saat kita bakal ketemu, bakal balik lagi di hadapan yang maha kuasa. Ia rasa diri saya juga rasa terima kasih yang sudah memberikan ilmu pada Bang Abimanyu. Dan mudah-mudahan ilmu yang diturunkan pada Bang Abimanyu bukan cuma bermanfaat buat Abimanyu pribadi, tapi juga bermanfaat buat seluruh masyarakat negara Amanta, untuk kepentingan negara. Emang itu apa? Ini ada ya? Iya, ada Kakang Semar sehat. Kedua anak juragan sinuh Tombol sifatnya juragan Abimanyu. Kakang Semar juga dia juragan ilmu yang didapatin pada Abimanyu, rasa bangga. Mudah-mudahan sesuai harapan, ilmu yang ada di juragan Abimanyu bisa bermanfaat buat kehidupan masyarakat negara Amanta, juga keluarga Abimanyu juragan. Pengen Kakang Semar juga ngasih ilmu, nurunin ilmu. Kalau emang ada mah bisa Kang Semar mah punya ilmu apa? Selain dari rasa bakti Kakang Semar buat para Pandawa 5 juga keturunan-keturunannya. Makanya dari zaman dulu juga udah ngomong, kita teh ngan susah habis emang udah takdirnya begini, mau diapain. Begitu juga Kakang Semar. Udah waktunya Abimanyu ini meninggalkan pertapaan Gunung Saprarengga. Bukan berarti ngusir ini, sebab firasat dari keadaan diri saya, Abimanyu sekeluarnya ini dari pertapaan, cobaan bukan timbang sekedar cobaan, tapi bakal dapat segede-gedenya cobaan. Itu cobaan dari mana? Yang kalau soal dari mana dia juga yang nggak tahu. Kan yang arti supaya waspada penting. Kakang Semar ada apa juragan? Mana si Udel dawalan garing anak Kakang Semar? Ada di luar, udah mau masuk ke dalam. Udel biasa sama orang banyak juga nyariin yang kenal, karena dia yang beliin rokok. Emang udah lakunya begitu, mau diapain kan? Kalau udah banyak yang kenal, bawa ngopi mau paling goyang. Ya kalau memang begitu ya, saya permisi dari hadapan diri eyangan. Umpama nanti saya datang lagi di kepertapaan, saya harap eyang tinggal ngerasa terganggu. Jangan ngomong begitu, anak maka orang tua
tombol sifatnya tibang sekali dua kali, kalipun selama-lamanya tinggal di sini juga jadi persoalan. Anggap aja yang punya ini di pertapaan juga punya cucu yang Bang Abiman. Kalau gitu terima kasih Eyang Gua Semar. Ada apa juragan? Mari kita tinggalkan ini pertapaan, kita langsung menuju ke Madukara di hadapan Rama di Pati Arjuna. Mangga. Kan hati-hati di perjalanan, di doa pada Eyang Nurga Cakra selamat jalan, incu yang mudah-mudahan ada yang selalu sukses, selalu sehat tanpa ada gangguan. Mangga Eyang bantu cucu saya akan semua ngomong sebaik-baik Bang Abimanyu dari pertapaan Gunung Saptaranga. Kebetulan Arjuna dia punya orang tua, memang tujuan ingin menemui Abimanyu dan sebab dapat titipan dari Prabu Duryudana. Putri Prabu Duryudana suka pada Bang Abimanyu. Jadi maksudnya Arjuna menemui Abimanyu bakal dijodohkan pada putri Prabu Duryudana. Nyatanya Dewi Semeneguri. Ya inilah ruangnya Abimanyu bertemu dengan dia punya orang tua Arjuna Satria Panengah Pandawa. Anak Rama Abimanyu. Kebetulan kita bertemu ini di perjalanan. Aduh, ampun Rama, ada apa Rama? Takkan Semar. Hai juragan. Dari mana juragan? Memang sengaja kepengen ketemu pada Abimanyu Kakang Semar. Mangga. Anak kecil, kiri banget ini nih. Coba kemari dulu anak Rama Abimanyu. Pasari Sumur Batu juga ada.
sagirit. Jadi orang Pak. Juragan apa kabar? Baik dawala sehat juragan orangnya kantong kurang sehat. Yang penting sehat aja dulu badan kita duduk dulu. Memang dia kepengen ketemu sama bapak, ketemu pisan di jalanan yang Bang Iben ada Iben. Buru-buru break. Apa narumi ibu
Sampai jam 5. Bingah amarah pasukan Arjuna Ksatria Panah Pandawa Abimanyu Semar juga Dawara masing-masing bertemu di perjalanan ya di perjalanan ibaratkan jodoh menjodoh ini kita ketemu di perjalanan anak Bang Abimanyu bagaimana keadaan diri sampean udah berhasil mendapatkan ilmu dari Rama diri sampean yaitu nyatanya begawan abiasa ya karena doa diri Rama diri Allah berhasil mendapatkan seluruh ilmu penemu aji pengerti dari Eyang Abiasa Rama. Siang malam Rama selalu berdoa supaya keadaan anak gampang mencerna ilmu, gampang mendapatkan ilmu. Juga Kakang Semar terima kasih karena Kakang teh mau berkorban waktu siang malam adanya bersama Abimanyu. Itu mangga sifatnya kewajiban Kakang Semar selaku pawongan juragan. Bakal paribasa jangan lagi senangnya, susahnya juga buat ngiring para Pandawa 5 mau udah siapa aja. Juga Dawala, terima kasih Dawala, jangan sekali nyebut terima kasih penjuragan. Ya buat saya sih bisa jadi pawongan di negara Amarta juga rasanya udah bangga banget. Ibaratkan bayaran emang gak ada bayarannya, upah juga gak ada upahnya, tapi rasa senang diri saya sama Juragan Pandawa 5 juga seluruh anak-anak Juragan Pandawa 5 ya anggap aja anak saya semuanya. Kebahagiaan Pandawa, kebahagiaan anak-anak Pandawa juga kebahagiaan saya ya Pak. Iya. Ya kalau ingat kemarin Pak, kita nyatanya di pertapaan Gunung Saparunda. Emang tidur juga nggak ada tempatnya, tiba begalang, begulu, mana hujan, gak ngasal-ngasal. Pantat buat pada basah. Cuman segitu ya, masih girang aja buat diri saya.
juragan ya aku dawala ada apa cuman begini juragan ada apa juragan bisa ketemu ini di perjalanan menuju pertapaan Gunung Saktangga Kasep Bang Abimanyu saya Rama Kakang Semar juga kudu jadi saksi apaan juragan jadi rasa diri saya diibaratkan orang minta obat ini kejodohan dari apa sebab baru aja saya kedatangan tamu utusan dari Kakang Prabu Duryudana Raja negara asing maksud Rama putri negara Astinapurwa Dewi Sumining Kuring nggak sifatnya makan gak enak makan tidur nggak pulas tidur selalu terbayang ke impi-impi pada Bambang Abimanyu makanya menurut Ramawi Kudaronak merasa memalu jadi pihak perempuan dulu ini yang negor laki-laki saking apa saking Prabu Duryudana takut nanti putrinya sakit gara-gara suka pada diri sampean orang kalau yang ilmunya banyak enggak kudu lelaki nyari perempuan yang kuat nyari kalau ingat saya memang ilmunya kagak ada bandanya kagak ada boro-boro sifatnya perempuan yang nyariin saya apa saya yang ngegodain buat pada lari